Jadi salah satu hal yang kami temukan selama bertahun-tahun adalah bahwa rahasia misi bisnis agar memiliki dampak yang berkelanjutan di dunia adalah kami harus menemukan cara untuk terus-menerus melibatkan kaum muda di dalamnya. Ini mengambil langkah besar para pebisnis yang sudah mapan, pebisnis senior, tetapi secara definisi mereka lebih tua. Jadi kami mulai berpikir tentang bagaimana kami bisa menjangkau kaum muda. Kami telah melakukan pekerjaan pengembangan bisnis di Kyrgyzstan sejak awal 90-an. Saat itu kami sudah beroperasi di 23 negara, 27 negara, dan sekarang hari ini 37. Jadi Anda tahu kami melihat ini luar biasa, tetapi saya mulai merasa beban untuk generasi berikutnya. Anda tahu bagaimana generasi berikutnya akan mengambil yang kami bangun. Tuhan gunakan untuk membawa kembali ke garis depan gereja dan melanjutkan ke generasi berikutnya. Dan kami mulai menyadari bahwa kami bisa menggunakan kombinasi teknologi online, pembelajaran online, kelompok, apapun, berbagai teknik berbeda untuk melibatkan kaum muda, mahasiswa, dan lulusan perguruan tinggi. Tapi kami menghadapi sesuatu yang tidak pernah kami bayangkan. Kami menghadapi sistem. Dan dengan sistem, maksud saya adalah sistem Kristen. Inilah cara kerjanya. Jika Anda berada di kampus dan Anda mengenal Kristus atau datang kepada Kristus, tetapi Anda serius tentang perjalanan Anda dengan Kristus, Anda benar-benar cinta Yesus Kristus, ya tetapi Anda juga menyadari bahwa bisnis adalah hal yang hebat. Anda mencintai bisnis dan Anda ingin terlibat dalam bisnis. Dan jadi Anda sebenarnya keluar dari sekolah dan sistem cara-cara yang ada masih sama seperti sebelumnya. Memberikan Anda dua pilihan. Anda bisa masuk ke dalam pelayanan, Anda mencintai Yesus, masuklah ke pelayanan. Anda pergi ke seminari atau Anda bisa masuk ke bisnis dan sekarang Anda keluar dan menjadi seorang awam yang setia, Anda memberikan banyak uang, Anda mendanai pelayanan orang lain, itu adalah jalur yang lain. Jadi kami terus mengenali sistem dua jalur ini dan menyadari bahwa ini salah, ini tidak alkitabiah, tidak berorientasi kerajaan, dan kami mulai menyadari ada cara ketiga, ada jalur ketiga di mana Anda bisa mencintai Tuhan dan mencintai bisnis. Anda bisa menjadi pembuat murid untuk Yesus dan seorang pebisnis, dan Anda bisa melakukan keduanya bersama-sama. Ini kembali ke konsep bahwa, dan Anda akan mendengar saya mengatakannya berulang-ulang saat Anda mendengarkan apapun yang saya rekam, ide bahwa bisnis dan iman terintegrasi dalam bisnis Anda adalah kunci misi bisnis. Jadi kami mengenali ini, kami berkata, baiklah, kami akan memulai sebuah organisasi, sebuah perusahaan pendidikan yang disebut inisiatif jalur ketiga, dan itulah tujuannya. Tujuannya adalah untuk mengatakan kepada orang-orang, awalnya kepada siswa dan lulusan baru, hey teman-teman, ada cara ketiga untuk Anda, ada jalur ketiga. Kami berjalan bersama, membimbing dan mengajarkan bagaimana mengintegrasikan iman dan pekerjaan bersama untuk kemuliaan Tuhan dengan penekanan pada bekerja di antara yang belum terjangkau. Tidak terbatasnya, namun penekanan pada berpikir secara global, bukan hanya berpikir secara lokal. Satu cerita, dan saya agak tertawa tentangnya. Di seminari Dallas, saya suka di sana, sekolah hebat, waktu luar biasa, saya lebih tua. Saya menjadi pendeta selama 10 tahun sebelumnya. Saya memimpin sebuah gereja, jadi saya lebih tua dari kebanyakan siswa. Banyak dari mereka lulus dari perguruan tinggi. Dan kami mulai menemukan, teman baik saya berada dalam situasi yang sama dari Kanada. Kami mulai menemukan pola bahwa orang-orang ini, terutama para pria ini, lulus dari kampus. Mereka bertemu dengan Kristus, atau mereka telah dibina oleh beberapa kelompok seperti Campus Crusade, atau Navigators, atau Intervarsity. Yang bagi mereka, langkah logis berikutnya adalah terlebih dahulu datang ke seminari Dallas. Itu adalah puncak perjalanan mereka. Tapi kami mulai melihat mereka mengenali, saya mulai berpikir apakah mereka seharusnya ada di sini. Istri adalah pria baik dan saleh, tapi apakah ini jalan yang tepat bagi mereka? Saya tidak ingin menghalangi, tapi saya akan menantang mereka. Apakah ini jalan yang Tuhan inginkan? Mengapa kamu di sini? Apakah kamu dipanggil untuk menjadi seorang pendeta atau dipanggil untuk menjadi sesuatu yang lain? Seorang pebisnis, dan kebanyakan dari mereka bahkan tidak bisa mendengar, tidak bisa melakukan percakapan itu. Tapi ada satu pria khususnya, namanya Rich. Dan setelah kami saling mengenal, kami menjadi teman dekat. Dia akhirnya memberitahuku, dia berkata, saya bergumul dengan ini, saya tidak memberi jawabannya. Senang kamu bergumul. Nah, dia akhirnya pulang, berasal dari Alabama. Dia pulang ke Alabama dan dia menulis kepadaku sekitar 6 bulan kemudian,
Jadi dia berkata, saya memberitahumu, kamu menyelamatkan hidup saya karena saya berada di jalur pelayanan pastoral dan itu bukan panggilan saya. Ya, saya hanya berpikir itulah yang seharusnya saya lakukan karena saya ingin membuat murid dan saya mencintai Yesus. Ya, dan itu adalah jalurnya. Dia berkata, kamu menunjukkan saya jalur ketiga. Kamu menunjukkan saya ada cara lain bisa saya jalani bersama Tuhan dalam bisnis dengan setia. Ya, dan meskipun saya tidak ingin membersihkan seminari, tidak ingin banyak orang meninggalkan sekolah, jadi saya ingin orang mempertanyakan diri, apakah jalurmu karena mengira itu satu-satunya pilihan? Apakah kamu memiliki penutup mata? Apakah ada sesuatu yang mengatakan kamu tahu baik pelayanan atau bisnis dan kamu tidak pernah mempertimbangkan opsi alternatif untuk mengatakan mungkin saya bisa melakukan keduanya? Mungkin ada cara untuk melakukan keduanya sekaligus. Ya, begitulah cara third path dimulai. Secara filosofis kamu bisa melihat dan kemudian secara pribadi pengalaman ini dengan Rich mengukuhkan dalam pikiranku, kita perlu memiliki sumber daya yang fokus pada mahasiswa, lulusan perguruan tinggi, pria dan wanita muda yang mencintai Yesus dan bisnis serta menunjukkan kepada mereka bahwa mereka dapat memberikan dampak misi global dengan berjalan bersama Tuhan dalam bisnis. Nah, sekarang ada cara lain yang saya pikirkan tentang ini juga, dan disinilah hasrat saya yang sebenarnya warga negara di negara lain. Hal terakhir yang saya pikir dunia butuhkan adalah lebih banyak orang Amerika yang pergi ke luar negeri untuk tinggal. Bukan berarti mereka tidak boleh, dan saya akan menjelaskan itu. Ya, saya percaya kamu harus melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Tetapi model, pola pikir, paradigma bahwa misi adalah tentang orang-orang Amerika atau Inggris yang pergi ke negara lain kan memakan waktu bertahun-tahun untuk mencapai tingkat efektivitas. Ya, ini adalah sebuah cara. Tetapi bagaimana dengan mempersiapkan orang percaya lokal untuk melakukan bisnis sebagai misi? Nah, kami menemukan pola pikir yang sama, ya. Kami menyebutnya dikotomi sakral sekuler, tetapi intinya adalah dua pilihan. Anda di bisnis atau di pelayanan, dan mereka akan menemukan banyak pria dan wanita yang saleh yang mereka aspirasikan untuk berada dalam peran pelayanan karena mereka berpikir itulah yang seharusnya mereka lakukan. Ya, mereka tidak dipanggil untuk itu. Mereka tidak akan memberitahu Anda, ini hanya tampak seperti tempat di mana saya harus berada. Coba memberitahu mereka bahwa ada jalan ketiga. Dan fokus kami sekarang benar-benar, ya, kami ingin mempersiapkan orang barat untuk pergi dan menghidupi iman mereka dalam bisnis. Itu masih diperlukan. Tetapi kami ingin mempersiapkan orang percaya lokal dimanapun mereka berada dengan cara yang mereka bisa memahami integrasi yang mulus antara misi bisnis dan bagaimana mereka dapat menggunakan bisnis. Bukan hanya untuk menghasilkan uang, menyediakan untuk keluarga mereka, atau bahkan memberi kepada pertemuan lokal mereka. Tapi sebenarnya dampak besar di komunitas tempat mereka tinggal. Dan sekarang ini telah menjadi hampir 14-15 tahun menjalani jalan ini, mengerjakan fokus baru ini. Ya, saya sangat terkejut melihat jumlah orang percaya di negara lain yang saya punya kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama yang berpikir, ini sangat menarik bagi saya. Mereka memikirkan transformasi, bukan hanya diri mereka sendiri atau individu. Mereka memikirkan transformasi seluruh komunitas atau kota mereka. Saya baru-baru ini berada di Kolombia, Amerika Selatan, di mana ada sekelompok orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Ini semua adalah orang muda yang berdoa dengan sungguh-sungguh agar Tuhan mengubah negara mereka, mengubah Kolombia untuk kemuliaan Yesus Kristus. Jadi, bagi saya itu menjadi seakan-akan visi jalur ketiga mulai terbentuk di depan mata saya. Bahwa sebenarnya ada orang-orang yang melihat dan menjalani di generasi berikutnya ini integrasi iman dan pelayanan, integrasi si bisnis, dan mereka fokus pada transformasi sosial, disiplin individu, tentu saja jemaat para murid yang sebenarnya adalah apa itu gereja, dan pada akhirnya melihat seluruh bangsa berubah untuk kemuliaan Tuhan